Hai Sobat BKN, aku Nadia akan menjawab 5 pertanyaan yang banyak ditanyakan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, saya adalah seorang guru ASN SMP asal kota A dan berdinas di kota B yang jauh dan berbeda pulau dengan asal kota saya. Saya mau bertanya, sesuai dengan Perka BKN nomor 7 tahun 2021, apakah guru tetap mendapatkan libur akademik dan cuti tahunan? Oke, ini tentang libur akademik dan cuti tahunan ya. Jadi sesuai dengan peraturan BKN nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti bagi PNS dalam pasal 1, yaitu ketentuan angka 3 huruf A, angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah bisa mengajukan cuti tahunan bila sudah mengambil cuti melahirkan pada tahun yang sama? Oke, terima kasih. Pertanyaan ini soal cuti lagi. Menurut peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 dan peraturan BKN nomor 7 tahun 2021, tidak terdapat larangan untuk mengambil cuti tahunan dan cuti melahirkan di tahun yang sama. Oke, Sobat BKN, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Min, saya mengajukan usulan tunjangan anak ketiga ke instansi saya. Namun usulan saya ditolak. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 disebutkan bahwa PNS berhak atas tunjangan anak untuk maksimal 3 orang. Namun dalam praktiknya berdasarkan keputusan Presiden nomor 29 tahun 1984, tunjangan anak hanya diberikan untuk maksimal 2 orang anak. Jadi kalau begini bagaimana? Oke, kalau yang ini tentang usulan tunjangan anak ketiga ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 53 Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, diatur bahwa tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak yang diberikan kepada PNS dibatasi hingga sebanyak-banyaknya untuk 2 orang anak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ketentuan jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan masih mengacu pada ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan dimaksud. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mohon informasi jika saya saat ini menduduki jabatan fungsional dengan golongan 3B dengan angka kredit 211 dan ingin berpindah ke JF lainnya karena tidak adanya ABK di unit kerja saya saat ini. Apakah angka kredit lama bisa diakui atau terbawa ke JF yang baru? Oke, di sini pertanyaannya tentang jabatan fungsional ya. Berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa angka kredit perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai angka kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya. Jadi, jika Sobat BKN memiliki angka kredit 211 pada JF sebelumnya, nah pada saat Sobat BKN pindah ke dalam jabatan fungsional yang baru, maka akan membawa angka kredit sebesar 211 sesuai dengan angka kredit yang lama. Dan pastikan kembali, angka kredit di atas merupakan angka kredit integrasi atau konversi ya. Jika masih berupa angka kredit konvensional, segera lakukan penyesuaian angka kredit ke integrasi ya. Kita beranjak ke pertanyaan terakhir ya. Kepada yang terhormat BKN di Jakarta, mohon penjelasannya terkait kelas jabatan yang dapat diduduki oleh ASN P3K layaknya ASN PNS. Sebab di instansi kami, sebut saja instansi X ya, ASN P3K ini baik dari guru, kesehatan, tenaga teknis, dan lainnya, jika sudah ASN P3K kedudukan kelas jabatannya tidak diakui pada instansi X, bukankah ASN P3K dimaksud merupakan JF seperti guru ASN P3K dengan golongan 9 yang setara dengan guru PNS golongan 3A, di mana PNS ini di posisi kelas jabatan 8. Namun, posisi kelas jabatan guru ASN P3K ini tidak diakui. Mohon penjelasannya dan sertakan regulasinya jika memang P3K mempunyai kelas jabatan. Sekian, terima kasih. Baik, di pertanyaan kelima ini tentang kelas jabatan bagi ASN P3K ya. Terkait pertanyaan tentang kelas jabatan bagi ASN P3K ini,
Pada dasarnya, kelas jabatan untuk P3K dengan jabatan fungsional mengikuti kelas jabatan masing-masing JF. Sehingga untuk dapat mengetahui kelas jabatan masing-masing JF yang Sobat BKN tanyakan tadi, dapat mengacu kepada Perpres tunjangan jabatan fungsional masing-masing. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang banyak ditanyakan oleh Sobat BKN. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.